Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Siswoyo dari SMP Negeri 2 Sogom, CGP Angkatan 9. Yang sebelah kanan saya Anwar Mubarok dari SD Duku Jeruk 3, CGP Angkatan 9. Kiri Saya Muhammad Ismail Wahyudi dari SD Negeri Kebun Tukang 1. Kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau praktek coaching ya, Pak? Betul, Pak. Bapak sudah tahu kayaknya masalahnya apa ya? Untuk saat ini belum, Pak. Tadi kita cuma baru ngobrol via WA. Jadi nanti pas nanti ketemu saja nanti saya pertanyakan kepada beliau. Dalam kegiatan coaching nanti ya, apa yang ingin Bapak gali kayaknya lebih jauh lagi? Yang ingin saya kembangkan itu ada 3 ya, Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga yang itu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Pak, supaya saya bisa membantu coach untuk menemukan permasalahannya dan menemukan solusinya juga, Pak. Oh ya, jadi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa mengarahkan menggali masalah dari coach ya, Betul, Pak. Kompetensi yang lebih spesifik dari yang ingin ditonjolkan kira-kira mana, Mas? Untuk kompetensi dari ketiga itu yang akan saya lebih tonjolkan itu ada 2, Pak. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari hasil itu saya bisa menggali kompetensi dari coaching. Kemudian yang kedua kompetensi untuk kehadiran penuh. Jadi saya akan lebih mendengarkan secara penuh agar saya bisa mengidentifikasi masalahnya, Pak. Kompetensi yang kurang kayaknya di bagian apa ya? Itu kalau menurut saya itu yang masih kurang itu kehadiran penuh, Pak. Karena saya masih terpengaruh, kadang saya belum bisa fokus. Makanya saya ingin mengembangkan agar bisa memberikan kehadiran sepenuhnya, Pak. Iya. Itu, Pak. Menurut Bapak untuk yang mendengarkan aktif itu kayaknya penting nggak ya, Mas? Menurut saya itu penting karena mendengarkan aktif itu lebih spesifik lagi, jadi tidak lebih apa coaching dengan percakapan saya itu sangat penting, Pak, menurut saya, Pak. Gitu tadi ya. Indikator pencapaian yang Pak ini seperti apa yang inginkan? Indikatornya yaitu sebuah coaching berhasil yaitu ketika dalam proses percakapan coaching bersama dengan coach, saya anggap berhasil itu jika sebuah coach itu mampu mengidentifikasi masalah coach, kemudian coach bisa memunculkan ide, kemudian beliau juga bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Itu, Pak, Kompetensi ya. Oke, bolehlah Pak dipanggil oleh kuncinya. Monggo, silakan. Yang ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, monggo Pak. Iya. Monggo Pak. Sebelah boleh Pak Anwar gitu, Pak. Assalamualaikum Pak Anwar. Selamat sore Pak Anwar. Selamat sore, Pak. Pak Anwar, bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Anwar? Alhamdulillah baik, Bapak. Dari ekspresi wajah Pak Anwar, sepertinya Pak Anwar itu tampak kurang semangat nih. Apakah benar demikian, Pak Anwar? Ya, Pak, saya sedang sedikit ada masalah, Pak. Pak sendiri bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah kalau saya dalam keadaan posisi terbaik, saya sehat dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan untuk mencapai masalahnya tersebut. Pak Is, Pak Anwar, nanti dipotong ya Pak Anwar.
Ya, sok. Udah nggak Ya, apa-apa. siap, nggak apa-apa ya. Yang mana Pak? Ini Pak, langsung Pak Anwar, apakah Pak Is? Iya, Iya. jadi Pak Anwar, apakah Pak Is ada waktu senggang? Apakah sekarang Pak Is ada waktu senggang? Itu Pak, lagi Pak, ulangi Pak. Apakah sekarang Pak Is ada waktu senggang dan bisa meminta waktunya sebentar Pak untuk ngobrol? Nggak lama kok Pak, paling sekitar 15 menit saja. Kalau sekarang sih kebetulan saya senggang Pak, masih ada waktu. Silakan kalau Pak Anwar mau bercerita, saya selalu ada waktu untuk Pak Anwar. Monggo bisa diceritakan, utarakan saja permasalahannya Pak Anwar. Monggo Pak, ada masalah apa? Begini Pak Is, kali ini saya lagi suntuk Pak, lagi galau juga, mungkin bingung juga karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% pada tahun ini Pak, apapun alasannya gitu. Hal ini yang membuat saya merasa resah dan kepikiran terus Pak, seperti itu. Jadi itu yang mau Pak Anwar omongin, itu keresahan Pak Anwar karena ada tuntutan dari sekolah yang mentargetkan kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Pak? Iya benar Pak. Bisa diceritakan Pak Anwar terkait permasalahannya itu seperti apa Pak? Jadi seperti ini Pak, saya mempunyai murid kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya, yaitu mata pelajaran PJOK ya Pak ya. Kemudian ada juga nih satu murid lagi yang tidak pernah mengikuti pelajaran PJOK. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai sama sekali Pak. Pada mata pelajaran yang saya ampu, mereka tidak mempunyai nilai praktek maupun tugas-tugas lain karena mereka tidak pernah mengikuti, dan sekarang kan waktunya pembelajaran pada semester 1 hampir usai ya Pak ya. Baik, saya paham Pak Anwar. Bisa diceritakan Pak Anwar penyebab kenapa siswa itu yang tidak berangkat Pak? Tidak berangkat. Tentu bisa Pak, jadi seperti ini Pak, anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan seperti itu Pak. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi keadaan dengan kakinya yang belum 100% normal itu Pak. Dan untuk yang jarang berangkat, setelah saya klarifikasi ke guru kelasnya, mereka kelasnya memang anaknya tidak mau sekolah, malah katanya ingin berhenti sekolah Pak. Dan orang tuanya juga bisa mengarahkan, dan kita masih terus berupaya agar anak itu mau menyelesaikan sekolahnya Pak. Jadi dari cerita Pak Anwar, ada beberapa murid yang nilainya kosong karena tidak mengikuti pembelajaran Bapak, akan tetapi Pak Anwar di pihak lain dari sekolahan ada tuntutan untuk meluluskan siswa 100%. Begitu ya Pak? Iya betul Pak. Kemudian dari masalah tadi nih Pak, apa saja sih sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Anwar? Jadi Pak Anwar menghendaki kondisi yang seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi Pak? Yang saya inginkan sebenarnya simpel Pak. Saya setuju aja dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100% ya Pak ya. Akan tetapi harus ada dasar yang benar, tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara-cara yang benar gitu loh Pak ya maksudnya. Jadi cara-caranya itu harus benar seperti itu Pak. Luar biasa, luar biasa. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Anwar ini. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang baik dan benar dari segi peraturan akademik. Ya, betul. Ya, Iya betul ya Pak Anwar ya. Iya betul Pak Is. Ya, kemudian dari kondisi murid yang demikian, kita sudah, apalagi kita sudah di penghujung akhir semester ini ya Pak ya. Harapan seperti apa yang Pak Anwar targetkan terhadap murid tadi Pak? Yang saya inginkan, saya ingin mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ampu Pak. Bisa dijelaskan nilai yang berkualitas seperti apa itu Pak? Ya jadi mereka punya nilai karena atas dasar kemauan mereka sendiri Pak. Karena mereka mampu mengikuti mata pelajaran bukan melalui yang mempermudah mereka seperti itu Pak. Selain itu mereka juga harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini. Jadi kalau saya tangkap nih, milik Pak Anwar itu menginginkan yang mempunyai nilai yang lengkap ya Pak ya, karena bentar lagi kemudian atas dasar kemampuan mereka ya Pak ya. Iya Pak. Nah kalau menurut Pak Anwar nih,
Kira-kira apa sih yang Pak Anwar akan lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Anwar tersebut, sekaligus juga mengenai target sekolah yang yaitu mencapai kelulusan 100% itu Pak? Nah, ini dia Pak Is yang saya masih memikirkan caranya tersebut, makanya saya mengajak Pak Is untuk berdiskusi Pak. Oh, berarti masih dalam proses pemikiran ya, begitu ya Pak ya? Iya Pak Is. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih Pak. Sejauh mana nih Pak? Langkah-langkah apa saja yang akan Pak Anwar lakukan terkait permasalahan tadi itu Pak? Nah, sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh Pak, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama dengan guru lain agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat, dan meminta bantuan kepada orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut Pak, agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim di WA ke orang tuanya tersebut. Kemudian saya juga nitip pesan lewat teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama Pak, mereka tidak berangkat lagi dan tidak mengerjakan soal yang saya berikan. Oh, jadi kalau saya tangkap nih Pak Anwar sudah berupaya secara optimal, tapi hasilnya masih nihil ya Pak ya? Ya begitu. Jangan putus asa Pak Anwar, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang menurut Pak Anwar, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau berangkat kembali kemudian melakukan penilaian, maksudnya akan lebih manut seperti atau apa itu Pak caranya Pak? Yang akan tindakan-tindakan kira-kira Pak? Ya mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal tersebut jika saya datang langsung ke rumahnya Pak, dan saya bimbing serta tungguin ketika mereka mengerjakan tugas. Wah, ide bagus itu Pak, perlu dicoba Pak Anwar. Bener Pak, kenapa saya nggak kepikiran sebelumnya ya Pak seperti itu? Baik Pak, jadi saya paham nih. Pak Anwar kira-kira akan mulai melaksanakan ide tersebut itu kapan itu Pak? Kira-kira akan melakukan ide tersebut kapan Pak? Segera mungkin Pak, besok pagi setelah selesai saya mengajar saya akan eksekusi cara tersebut Pak. Saya jadi besok insya Allah saya akan langsung datang langsung ke rumahnya, saya tungguin saat dia belajar seperti itu Pak. Baik, mantap nih Pak Anwar semangatnya. Nah sekarang kita melangkah ke planning nih Pak Anwar ya. Kalau mendengarkan bahwa ada 2 murid nih yang tidak memiliki nilai dan mengingat ada sejumlah tagihan, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya Pak? Jadi saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu itu Pak. Betul. Dan saya akan datang satu persatu ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya saya lanjut kegiatan penilaian berikutnya Pak. Oh iya. Kemudian kira-kira nih Pak, pihak apa saja, pihak mana saja yang akan Pak Anwar libatkan Pak? Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya Pak, agar minat dan motivasi belajar tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah Bapak. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari Pak. Harus dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar. Mantap, luar biasa sekali ini Pak Anwar rencananya. Tidak terasa kita ngobrol sudah lumayan lama Pak. Kira-kira menurut Bapak hal manfaat apa yang dapat kita dapat dari obrolan kita tadi Pak Anwar? Yang bermanfaat bagi saya, yang semula saya bingung saya harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah, tapi saya harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah sekarang saya sudah tahu Pak apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme yang saya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian Pak.
yaitu dengan melakukan home visit, menentukan mereka dalam belajar dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian, Pak. Seperti itu, Pak. Mantap, mantap. Pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana perasaan Pak Anwar setelah kita ngobrol hari ini? Alhamdulillah Pak, yang semula saya bingung, saya bimbang gitu Pak, saya rasa alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan dengan saya bisa berkomunikasi atau bertukar pendapat dengan Pak Is, seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak atas dukungan dan bantuannya Pak. Sama-sama Pak Anwar, alhamdulillah saya juga ikut lega Pak Anwar bisa menyelesaikan masalah, dan Pak Anwar juga sudah mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Anwar sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi untuk Pak Anwar, semoga aksinya berjalan dengan lancar, nanti kabar-kabar setelah beraksi. Monggo, terima kasih Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak. Pak. Monggo Pak, terima kasih Pak. Sudah selesai Pak ya? Sudah, alhamdulillah. Luar biasa sekali, saya terpukau lah, ini hebat luar biasa. Dari hasil coaching tadi, indikator kira-kira yang sudah tercapai apa Pak, ceritakan Pak ya? Jadi yang sudah tercapai yaitu indikatornya itu saya mendengarkan secara aktif, indikatornya permasalahan-permasalahan coach itu sudah terselesaikan, coach juga sudah memunculkan ide-ide, kemudian sudah berhasil menemukan solusi-solusinya, itu Pak. Oke. Dari hasil observasi ya, yang kalau saya lihat Bapak tadi melakukan coaching sudah dapat melemparkan pertanyaan dengan bagus ya. Coach tidak perlu diarahkan ya. Betul Pak. Coach bisa menemukan solusi, memecahkan masalahnya sendiri. Dari proses coaching tadi Bapak sudah mendengarkan aktif, Bapak sudah menggali pertanyaan berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi sendiri. Dari kompetensi yang ada, kompetensi mana yang harus perlu dikembangkan lagi kira-kira Pak? Menurut saya kompetensi pertanyaan berbobot Pak, jadi masih perlu berlatih lagi, mungkin jika lebih dalam lagi kompetensi itu akan dapat dikembangkan semua Pak, itu Pak. Oke. Mungkin itu saja ya Pak Isa. Ya. Bagus sekali yang tadi sudah disampaikan. Saya melihat, mengamati itu sudah cukup bagus ya. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Ya. Sampai jumpa nanti di kesempatan yang akan datang Pak. Terima kasih, Pak. Jadi sehat-sehat. Sukses Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau praktek coaching ya Pak ya. Bapak sudah tahu masalahnya Pak? Belum sih, cuma janjian aja di WA. Katanya hari ini mau ngobrol, jadi saya mau tanyakan pas ketemu saja nanti. Oh gitu. Dalam kegiatan coaching nanti, apa yang ingin Bapak lebih gali lebih jauh lagi? Saya ingin mengembangkan ada keterampilan inti coaching ya dalam diri saya. Yang pertama mendengarkan aktif, kehadiran penuh, sehingga saya benar-benar bisa hadir sebagai coach ya. Keterampilan yang ketiga, keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali masalah dan mengarahkan coach mencari solusi masalahnya sendiri. Oh, jadi yang ingin Bapak kembangkan itu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, keterampilan mengerjakan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali masalah dan mengarahkan coach mencari solusinya sendiri, seperti itu ya Pak ya. Lalu kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak tonjolkan itu yang mana Pak? Yang pertama kayaknya pertanyaan berbobot Mas, sehingga bisa menggali kompetensi coach ya. Yang kedua saya bisa kehadiran penuh bagi coach karena masih terpengaruh kadang saya belum bisa fokus, itu saja. Terus menurut Bapak untuk mendengarkan aktif itu penting apa tidak Pak? Penting karena cuma yang lebih saya kembangkan lebih spesifik yang dua tadi, yang kehadiran penuh sama pertanyaan berbobot. Oh, seperti itu. Lalu indikator yang ingin Bapak capai itu yang seperti apa Pak? Ketika
percakapan kucing, ya, saya anggap berhasil. Ya, saya mengidentifikasi permasalahan kucing. Ya, kucing bisa memunculkan ide, menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi sekarang boleh dipanggil Pak kucingnya Pak. Mas Isna ini monggo Mas. Oke, monggo. Nih, ya sharing-sharing Mas ini. Oh, berarti sekarang berapa kucing? Oke. Mas ini diambil. Oke Mas Is, sudah di sini. Selamat siang, selamat sore Mas Is. Ya. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah di sini. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Mas Is ya. Boleh. Mau ngomongin apa ini sore ini kayaknya Mas Is? Iya Pak, biasa saya akan bersedikit cerita dan berkeluh kesah tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya Pak. Kebetulan saya pengen sekali mau pulang ke Jakarta. Oke Pak. Kira-kira masalahnya tentang apa ya Mas? Jadi begini Mas Yus, saya mempunyai 2 siswa di kelas 6 itu jarang sekali mengikuti pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran fisika. Kemudian di satu sisi lain mereka tidak pernah berangkat, tetapi di sisi lain saya ada tuntutan dari pihak sekolah untuk program meluluskan siswa yang 100% semua Pak. Itu saya mengalami kesulitan Pak. Ini oke. Dari ini kan percakapan singkat ya Mas ya. Tujuan dari nanti hasil dari ini yang Mas harapkan itu menemukan apa Mas? Jadi kalau saya tujuan pembicaraan dengan Pak Siswanto ini saya ingin mendapatkan hasil dari pemecahan masalah yang tadi saya itu Pak. Arti dari permasalahan yang tadi Mas sampaikan tentang kelulusan itu penting ya Mas ya? Menurut saya sangat penting Pak. Mas Is dari pihak sekolah sudah punya kiat-kiat atau kekuatan khusus yang kekuatan dari yang Mas Is punyai dan sekolah untuk bisa mengatasi permasalahan ini ada Sudah ada ya, tapi sementara ini masih bisa terrealisasikan Pak. Apabila cepat saya. kira-kira hambatannya seperti apa yang Mas Is ya? Hambatannya ya dari faktor dari siswanya tersebut dan hambatan juga dari faktor dukungan dari orang tua juga masih kurang Pak. Itu Pak menurut saya. Dari hambatan-hambatan yang ada itu sudah ada bayangan solusinya karena tindakan ke depan dari Mas Is itu seperti apa kayaknya yang bisa dilakukan? Sementara sudah ada Pak, tetapi saya akan melakukan beberapa hal yang akan saya lakukan yang tentunya sudah ada dalam planning saya Pak. Kira-kira salah satu ada apa ya? Kira-kira Itu Pak, artinya nanti saya akan melakukan tindakan, saya mendatangi siswa tersebut, jadi satu persatu, jadi ada 2 siswa itu yang akan saya datangi. Yang satu dia memang informasi dari guru kelasnya beliau adalah kecelakaan sakit, yang satunya memang dia hampir tidak pernah berangkat, jadi dia malah hampir ingin mengakhiri pendidikan. permasalahannya kompleks ya Mas. Betul. Ini solusi ya yang yang nanti akan Mas lakukan. Ketika ini harus punya alternatif solusi nih Mas. Kita kira ini gagal harus ada planning ke depan itu. Planningnya kira-kira nanti ke depan apa? Planning ke depan ya saya harus menggandeng dengan pihak-pihak lain Pak, artinya dengan melibatkan kepala sekolah, melibatkan guru kelasnya, saya harus Kolaborasi ya, karena ini masalahnya masalah semua ya. betul Pak. Rencana aksinya nanti kira-kira di
kapan jangka pendek, menengah, apa yang terdekat atau nanti seperti apa? Karena ini sudah menjelang penilaian Pak Gai, jadi saya akan melakukan hal ini sesegera mungkin Pak. Ya, ya. Kira-kira jangka waktunya berarti pendek ya ini mau dilakukan ya. Sudah ada gambaran ukuran kayaknya keberhasilannya nanti akan sekian persen nih. Kalau di skala ini kalau di skala prioritas kan langkah yang ditempuh Mas itu bisa dari 1 sampai 10 kira-kira bisa di skala berapa keberhasilan tingkat keberhasilan? Oh, bisa di angka 8 bisa Pak. Berarti luar biasa ya Iya, Pak. Pak. Ini Bisa. berarti nanti bisa harapannya bisa sukses lah ya. Iya, amin amin. Lalu apa saja yang harus dilakukan di sebelum melaksanakan rencana? Harusnya kan ada planning khusus ya, jadi strategi khusus. Kira-kira strateginya seperti apa? Jadi strategi yang akan saya gunakan itu Pak, intinya saya mempersiapkan dulu, mengidentifikasi masalah-masalah sebuah situasi tersebut yang sudah saya ada, kemudian saya melakukan tindakan, mendatangi rumahnya, kemudian nanti setelah itu saya berkoordinasi dengan orang tua, kemudian guru kelasnya, dan juga mungkin kalau dibutuhkan ya tetap koordinasi dengan kepala sekolah Pak. Itu Pak. Jadi harus punya komitmen ya Mas ya. Betul, Pak. Jadi siapa saja komitmen yang harus bertanggung jawab ini tadi siapa saja Mas? Betul Pak. Yang Yang pertama yang paling saya kuatkan adalah kepala orang tua, dari orang tua siswa tersebut, yang kedua dari guru kelasnya, dan nanti juga saya akan dengan kalau dibutuhkan dengan kepala sekolah. Oke, Mas Is, alhamdulillah berarti sudah ada gambaran punya solusi yang bisa dipecahkan apa bisa diterapkan untuk memecahkan masalah ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu yang bisa Mas kita lakukan ya Mas Is ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Mas Is bisa menemukan solusi tercepat dan terbaik agar bisa teratasi. Amin. Maka ya, dari itu saya tetap minta dukungan dari Pakis. Jadi sewaktu-waktu ketika nanti saya kendala, mohon Pakis tetap bersedia untuk memberikan solusi Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa bersamai terus. Mudah-mudahan apa yang dialami Mas Is bisa teratasi. Itu saja Mas Is ya. Nah, jadi silakan bisa kembali nanti kapan-kapan kita jumpa di lain kesempatan. Baik. Terima kasih Mas. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah selesai Pak? Alhamdulillah sudah Mas. Saya apa namanya, dari coaching yang dilakukan saya kagum atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, atau apa namanya solusi dari coachingnya luar biasa pokoknya. Nah, dari hasil coaching apakah indikatornya sudah tercapai Pak? Ya, dari hasil alhamdulillah sudah Mas. Apa? Dari hasil ini tadi yang disampaikan permasalahan Mas Is tentang anak yang harus lulus padahal ini apa tidak pernah masuk dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah punya kiat-kiat khusus, strategi, punya solusi, punya tujuan, punya komitmen, punya rencana aksi juga yang akan nanti diterapkan oleh Mas Is dengan permasalahannya tadi, bisa koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua, terus mau pendekatan home visit dan lain sebagainya. Mereka yang dialami oleh uji tadi Mas Awan itu sudah alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, dari apa namanya hasil observasi yang saya lihat, Bapak tadi melakukan coach sudah dapat melemparkan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, pada coachnya. Coach itu tidak kita
perlu arahkan. Iya. Gitu. Coach tidak bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu ya Pak ya. Dari proses coach Bapak sudah mendengarkan aktif tadi. Nah, dari Bapak sudah menggali, membuat pertanyaan berbobot sehingga coachnya menemukan solusi sendiri. Kemudian yang saya lihat coachnya nyaman, gitu ya. Kita ngobrol dengan Bapak. Nah, dari kompetisi yang ada, kompetisi mana yang harus Bapak kembangkan? Ini pertanyaan berbobot ya Mas ya. Karena masih perlu berlatih lagi, saya menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang agar coach itu menemukan secara tidak langsung itu solusinya. Oh sebenarnya coach itu bisa loh aslinya menemukan masalahnya sendiri. Hanya kita menggali pertanyaan-pertanyaan untuk memancing atau untuk menemukan mengembangkan potensinya. Oke deh. Jadi menurut saya jika Bapak ingin mampu mengembangkan keterampilan, membuat pertanyaan berbobot lebih dalam lagi, Bapak akan mampu lebih maksimal dalam proses coaching ya Pak ya. Ya, ya. Jadi indikatornya sudah tercapai. Alhamdulillah. Baik Bapak, mungkin observasi kali ini cukup sampai di sini saja. Gitu. Kita bisa lanjutkan di lain waktu. Ya, terima kasih Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Anwar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukur, alhamdulillah. Hari ini mau praktek coaching ya Pak Anwar? Iya Pak. Apa Bapak sudah tahu masalahnya? Belum sih Pak, cuma nanti janjian aja, ada di WA katanya mau ngobrol, jadi mau saya tanyakan pas ketemu saja nanti. Oh begitu ya. Dalam kegiatan coaching nanti ini, apa yang ingin Pak Anwar gali lebih jauh dari coaching? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu keterampilan inti coaching Pak, yang ada dari diri saya. Yang pertama saya mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, sehingga yang benar-benar bisa saya bagi kepada coach seperti itu Pak. Dan yang ketiga keterampilan menunjukkan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali masalah dan mengarahkan coach mencari solusi masalahnya sendiri seperti itu Pak. Baik. Oh, jadi yang Bapak inginkan itu yang akan Bapak kembangkan itu tadi kalau saya tangkap mendengarkan aktif, memenuhi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk mencari mencari solusi dari masalah itu ya Pak ya. Kompetensi dari tiga itu yang Pak Anwar akan lebih spesifikkan itu yang lebih ditonjolkan itu yang mana Pak Anwar? Yang pertama ke pertanyaan berbobot Bapak, sehingga bisa menggali kompetensi coach. Yang kedua kehadiran penuh. Jadi masih terpengaruh, kadang saya belum bisa fokus, makanya saya ingin kembangkan agar bisa memberikan kehadiran penuh sepenuhnya bagi coach seperti itu. Jadi dua yang ingin saya kembangkan. Kalau menurut Pak Anwar sendiri ya Pak ya, ini untuk mendengarkan aktif itu penting apa tidak Pak? Penting Pak, cuman penting. Yang mau lebih saya kembangkan itu lebih spesifik yang dua tadi, yang pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh seperti itu Pak. Baik. Jadi untuk indikator pencapaian Pak Anwar itu seperti apa Pak indikatornya? Jadi ketika dalam percakapan coaching apa yang berhasil jika saya mendapat mengidentifikasi permasalahan coaching, seperti itu Pak, coach bisa menemukan ide atau solusi dari masalahnya sendiri seperti itu. Oh begitu Pak. Bisa dimulai sekarang atau bisa dipanggil coachingnya Pak? Bisa, mangga Pak Sis. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Jadi kita mulai coachingnya ya Pak ya? Iya Pak. Ya Pak ya? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Sis hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, kita bisa ngobrol ya Pak ya. Oke, monggo Pak. Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Sis sering menyendiri, kelihatan lesu. Apakah Pak Sis sedang sakit atau kenapa Pak? Apa, sebenarnya saya juga ingin banget ngobrol sama Pak Anwar, tapi malu lah. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu dan Pak Anwar bersedia. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Pak Sis dan apa yang Pak Sis inginkan setelah ngobrol kali ini Saya Pak? hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dalam anak saya Pak. Dalam pikiran saya ada masalah, saya ingin menemukan solusi. Terus ada lagi tidak Pak? Saya merasa tidak nyaman sekolah Pak. Sepertinya ada pekerjaan yang terlalu berat lah menurut saya. Terus yang membuat Pak Sis seperti itu kenapa Pak? Tidak tahu Pak, mungkin ini juga salah saya juga sih. Nah, coba ceritakan kepada saya masalahnya seperti apa yang membuat Pak Sis berpikiran itu seperti apa, yang membuat Pak Sis berkorban itu seperti apa. Coba ceritakan masalahnya kepada saya Pak. Nah, terima kasih Pak. Ini sebenarnya saya juga mampu mengerjakan tugas-tugas itu sendiri sih, tapi setiap ada tugas tambahan, kepala sekolah selalu minta saya yang mengerjakan. Padahal ada guru yang lain. Saat kepala sekolah minta bantuan saya terus. Dengan guru lain juga ada sih yang sedang jam kosong karena jam pelajaran guru lain. Jadi saya merasa semua pekerjaan kayaknya dibebankan ke saya semua, itu ya masalah beban saya karena tugas saya sering merasa berat dan sering termenung, melamun seperti itu. Nah, terus selama ini apakah kepala sekolah pernah mencoba meminta guru lain untuk mengerjakan tugasnya Pak? Sering kepala sekolah meminta pekerjaan bantuan ke guru lain, tapi ujung-ujungnya ya saya juga itu yang jadi saya kadang itu seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau boleh saya simpulkan Pak, kenapa Pak Sis merasa terbebani karena setiap ada pekerjaan tambahan, kepala sekolah selalu meminta Pak Sis untuk mengerjakan seperti itu ya Pak Iya ya. betul, betul. Tugasnya sendiri, ya kan begitu Pak? Iya betul. Sering dibebankan pada saya semua, jadi saya upload lah beban kelas. Oh gitu. Oke, sekarang Pak Sis sudah tahu masalahnya. Ada lagi nggak Pak masalahnya? Sepertinya nggak ada Pak. Sebenarnya kepala sekolah pernah minta bantuan guru lain, namun belum mampu selesai, ujung-ujungnya bantuan saya lagi. Ya itu saja yang Nah itu dia kepala sekolah. Nah itu dia kepala sekolah sudah menganggap Pak Is itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya apa yang ingin Pak Is lakukan? pertama saya akan memahami keadaan teman-teman saya ya. Kedua saya memahami pikiran dari kepala sekolah saya karena tidak ketidakmampuannya mungkin. Yang ketiga saya bangga dan percaya oleh Bapak Kepala Sekolah dan mau mengajari guru lain mungkin tugas saya yang bisa saya kerjakan akan saya tularkan barangkali itu bisa. Jadi apabila saya sibuk atau tidak bisa mengerjakan tugas, ada guru lain yang handle saya. Nah itu yang saya suka dari Pak Is Pak. Bisa dijelaskan ke saya lebih jauh lagi Pak? Saya akan membuat kelompok ya, diskusi di sekolah, kolaborasi, dan saya bersedia apabila diperlukan untuk membimbing, membantu rekan-rekan kerja saya selama saya mampu lah. Nah itu yang saya suka. Lalu apa yang ingin Pak Is lakukan berarti Pak dari Saya akan yang pertama membuat jadwal ya, yang di dalamnya ada kegiatan diskusi, termasuk masalah tentang tugas-tugas yang biasa Bapak Kepala Sekolah berikan kepada saya untuk dikerjakan. begitu. Apa yang Pak Sis maksud itu namanya komunitas seperti itu Pak? Yaitu Itu
Tuh, jadi seperti ini Pak. Jadi komunitas transmisi itu adalah wadah berkumpulnya guru-guru di wilayah kerja tertentu ya Pak ya. Bisa dari satu sekolahan atau beberapa sekolahan. Dalam komunitas itu, ini para guru berkolaborasi, bersinergi untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok mereka mendidik anak seperti itu Pak. Iya Pak Anwar, saya paham ini, mulai paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Pak Is bisa menceritakan kembali apa yang ingin dilakukan ke depannya, Pak? Saya akan mengerjakan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah tanpa mengeluh dan merasa terbebani Pak. Kemudian saya akan membuat komunitas praktisi di mana salah satu bahasanya adalah mengenai cara mengerjakan tugas tambahan yang dibebankan kepada kepala sekolah kepada saya. Nah, saya suka dengan apa yang Pak Is capai dalam diskusi ini. Lalu komitmen apa yang Pak Is jalankan dengan rencana ini, Pak? Selepas ini saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, mengajak rekan pendidik, teman sejawat untuk mengikuti kegiatan yang saya akan rencanakan. Nah, siapa yang akan membantu Pak Is untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Saya akan meminta kepala sekolah untuk mengingatkan kegiatan ini. Yang pertama, yang kedua teman rekan sejawat yang membantu saya dan menjalankan komitmen saya Pak. Nah, hebat Pak. Maksudnya Pak Is pasti bisa untuk melakukan ini semua, untuk melakukan kegiatan komunitas praktisi apa ya, ada di sekolahnya mungkin kemampuan atau kompetensi guru-guru yang lain bisa berkembang. Jadi jika nanti ada tugas tambahan dari kepala sekolah atau mengerjakan sesuatu yang baru, guru-guru lain juga bisa mengerjakan. Ya, begitulah Pak. Semua kepada Pak Is. Jadi seperti ya Pak ya. Ya, Jadi Pak Is sudah tahu masalahnya seperti apa, udah tahu solusi yang harus dijalankannya seperti apa. Itu ya Pak ya. Iya, Mungkin cukup untuk coaching hari ini. Terima kasih Pak Anwar. Alhamdulillah saya sudah menemukan gambaran solusi dari permasalahan yang selama ini mengganggu pekerjaan saya, agar bisa nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak. Bagaimana Pak Anwar, sudah selesai proses coachingnya? Sudah selesai Bapak? Wah, sangat luar biasa. Tadi saya dibuat melongo, saya sangat terpukau dengan apa yang Pak Anwar lakukan terhadap coaching itu. Dari hasil coaching yang Bapak lakukan tadi, itu apakah indikator yang Pak Anwar sebutkan tadi di pra observasi itu sudah tercapai Pak? Alhamdulillah dari indikator yang tadi pada saat coaching itu sudah tercapai. Jadi coach bisa membuat pertanyaan-pertanyaan bobot, coachingnya juga sudah bisa menemukan masalahnya, menemukan solusinya, dan menemukan cara untuk melakukan kegiatan untuk bisa menyelesaikan dari masalahnya tersebut, seperti itu Pak. Baik. Kalau dari hasil observasi saya ya Pak, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anwar tadi itu Pak Anwar sudah mampu melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Jadi coach tidak perlu kita arahkan. Coach bisa menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Kemudian dari proses coaching tadi, Pak Anwar sudah mendengarkan aktif dan Pak Anwar juga sudah menggali dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian tadi saya lihat juga coach merasa nyaman ketika ngobrol dengan Pak Anwar. Dari kompetensi yang ada ini Pak Anwar, kompetensi yang mana yang
masih perlu dikembangkan itu menurut Pak Anwar? Jadi kompetensi yang masih perlu saya kembangkan itu kompetensi pertanyaan berbobot tuh Pak. Jadi saya kadang masih bingung untuk apa namanya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Baik. Menurut saya itu jika apalagi kalau Pak Anwar itu bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang seperti tadi Pak Anwar sampaikan, itu Pak Anwar akan lebih maksimal lagi dari proses coaching tadi Pak Anwar. Iya. Jadi indikatornya akan lebih mengena, lebih tercapai lagi. Baik, mungkin itu cukup saja observasi dari saya. Selamat atas proses coachingnya Pak Anwar. Saya sangat terpukau dan semoga Pak Anwar bisa melanjutkan kompetensi ini untuk lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih Pak Anwar. Bapak ya. Iya. Mangga Pak, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.